Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini Anda akan mendengarkan, bahkan menyaksikan di video-video yang kami akan sajikan, video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan juga paradigma Anda. Selamat menyaksikan. Suatu perubahan di bait suci, yaitu memasukkan Dewa Zeus di dalam bait suci dan menyembelih babi adalah Antiochus IV Epiphanes. Tapi saudara ingat ya, bukan berarti perhitungannya dimulai dari Antiochus IV Epiphanes, bukan. Ya, ingat perhitungannya tidak dihitung di sana. Ya, kalau dihitung dari sana nanti akan kelebihan tahun, saudara. Ya, perhitungannya di mana? Perhitungannya dihitung dari sejak perubahan. Karena apa? Karena zaman daripada Antiochus IV Epiphanes itu di daerah Eropa, Roma itu sudah mulai bergerak. Ya, jadi sebelum Antiochus IV Epiphanes itu secara official ya melakukan seperti yang dilakukan sebagai gambaran anti Hamasiyah di sana 100-200 tahun sebelumnya, ya sekitar antara 100-200 tahun sebelumnya, itu di Eropa sudah bergerak, yaitu Romawi, yang akan menjadi cikal bakal pengganti daripada Yunani, Greece. Ya, dan itu perhitungannya di sana. Jadi bukan saat Antiochus IV Epiphanes ini berkuasa, kemudian ditambah 2300 tahun, tidak. Nanti akan terjadi kelebihan tahun. Ya, jadi paham. Itu ada yang tanya kemarin. Mungkin saudara bisa mendengar jawabannya. Jawabannya ada di sini. Oke, haleluya. Ya, dari inilah merupakan satu gambaran mengenai spirit anti Hamasiyah. Mulainya spirit anti Hamasiyah. Saudara tahu kenapa kok dimulainya di sini? Ya. Kemarin saya sudah jelaskan bahwa inilah saat masa yang sangat mendekati datangnya Yeshua Hamasiyah. Ya, karena itu sebelum hal itu terjadi, mereka si Satan ini ya, malaikat-malaikat yang jatuh itu ya, mereka mendahului. Ya, mereka mendahului. Dan mereka mendahului dengan satu cara, yaitu Helenistik. Betul kan? Mereka selalu mendahului. Caranya setan itu sama. Dulu kita kan Kristen. Dulu. Ya kan? Itu kan. Tapi kalau kita lihat sekarang, ya kita nggak ikut lagi Natalan. Enggak. Itu sudah tahu salah. Tapi ingat, caranya setan itu kan mendahului. Saudara sadar nggak di sini? Diduluin. Ya kan? Ditipu dulu dengan Natal, dengan Paskah, Easter, didului. Ya kan? Nah, kita sekarang, kita sudah tahu ya, kita tidak ikutin. Kita sudah tahu kebenarannya tidak ada di Natalan dan Easter. Kita tahu kebenarannya kelahiran Yesus ada di Sukot. Ya kan? Tapi kan, semua rata-rata kita kan mengalami, kita tahu kebenaran ini baru akhir-akhir ini. Gitu. Ya kan? Nah, tapi saudara harus lihat, apa yang dilakukan setan ini ternyata di hadapan Bapak Yahweh untuk mengadakan penyaringan. Saudara bisa lihat, disinilah yang akan kelihatan, yang akan tersaring, siapakah yang menjadi orang-orang yang dipanggil. Ingat, dipanggil, dipilih, dan ditetapkan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kitalah masuk di dalam yang dipilih. Dan kita terus masuk sebagai orang-orang yang ditetapkan. Ya, ingat, saudara jangan terkecoh dengan kata ditetapkan. Wah, enak sudah ditetapkan. Mau bertindak seenaknya sendiri, tidak boleh. Kita ditetapkan untuk menjadi anak-anak Bapa Yahweh yang menyenangkan Bapa Yahweh. Jadi ditetapkan. Ya, jangan keluar.
Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, dan kemudian ditetapkan. Ya, nah kita dulunya dipanggil, kemudian disaring. Disaringnya lewat apa? Ya lewat ini lagi. Kekristenan, Katolik, Reform, Advent, macam-macam. Kejawen, Islam, Buddha, Hindu, ateis. Saring dulu. Ya, sampai kalau sudah bisa masuk menemukan akar pola Ibrani yang benar, kita masuk di dalam yang dipilih. Tapi banyak orang juga dipilih ini, saya katakan tadi, mereka tidak tetap di dalam posisinya. Ya, saat bait suci ketiga mau berdiri, mereka mau ikut-ikutan, ya, mereka ikut-ikutan untuk apa itu namanya, ziarah ke sana. Ya, keluar lagi dari pilihan. Tapi bahayanya apa? Mereka masih tetap merasa dipilih. Ini hati-hati, saudara. Setan pakai tipu daya, yaitu melalui perasaan. Ya, merasa dipilih, merasa ditetapkan, tapi sebetulnya udah keluar jalur. Ya, bahaya. Hati-hati. Jangan sampai merasa. Ya. Sampai di sini, saudara bisa paham? Kita hanya mereview saja. Ya, disinilah terjadinya peristiwa Hanukah. Ya, dari Makabi, Yuda Makabi. Yesua pun ikut di dalam, maksudnya pernah datang, ya, pada saat perayaan musim dingin. Sekarang ini kan musim dingin, saudara. Ya, ya yang di Indonesia nggak terasa ya. Yang paling musim hujan. Ya, tapi kalau di sini kita terasa musim dingin. Ya, disinilah perayaan Hanukah. Nah, seringkali mereka katakan perayaan Hanukah ini merepresentasikan juga Natal, ngawur lagi. Ya, bukan. Ya, bukan. Ya, jadi Hanukah dan Natal itu tidak sama. Tapi repotnya karena penanggalan Ibrani itu maju mundur. Nah, ya, jadi di satu titik sekarang ini jauh dari Natal. Ya, tapi kadang-kadang juga sangat mendekati saat 25 Desember. Nah, itu orang banyak terkecoh di sana. Ya, tapi ini dua peristiwa yang tidak sama, berbeda. Ya, dipahami ya. Haleluya. Ada yang mau ditanyakan soal ini? Tidak ada? Ada, Pak. Ya, silakan. Ada, Pak. Saya, Pak. Ya, halo. Ya, saya, Pak. Ya, Saya mau tanya, untuk lebih jelasnya, Pak. Jadi, 2.300 hari itu terhitung dari masa transisi peralihan Yunani ke Romawi, ya, Pak? Atau gimana, Pak, jelasnya? Ya. Supaya kita benar-benar bisa tepat hitungnya 2.300 itu. Ya, gini. Perhitungan 2.300 itu masa awalnya itu sulit untuk ditentukan. Tetapi luar biasanya Bapak Yahweh sudah memberikan kode. Yaitu di akhir daripada 2.300 itu bait suci atau tempat kudus itu ditahirkan. Ya. Itu kata kuncinya di sana. Jadi 2.300 itu di akhirnya itu tempat kudus itu bahasa LAI-nya rodok enak. Saya bilang harus lebih enak, yaitu Daniel 8 ayat 14. Maka ia menjawab sampai lewat 2.300 pagi dan petang. 2.300 petang dan pagi. Mohon maaf ya. Petang dulu baru pagi. Lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Ya. Dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Ya. Nah, bahasa Inggrisnya itu the sanctuary be cleansed. Ya, ditahirkan, dibersihkan. Dibersihkan dari apa?
Ya, dibersihkan dari kesalahan, dibersihkan dari dosa. Ya. Jadi inilah di akhir daripada 2300 itu. Yaitu kapan dibersihkannya? Adalah jelas kita tahu inilah bait sucinya Yehezkiel. Di mana Yeshua HaMasyiah memerintah selama 1000 tahun di dalam kerajaan 1000 tahun. Bisa lihat di sini? Ya. Sekarang begini. Kita sudah bahas mengenai bait suci tadi. Ada 4. Yang ketiga kan diinjak-injak oleh anti Hamasiyah. Betul kan? Maksud saya begini. Anti Hamasiyah masuk dan minta disembah sebagai Elohim. Berarti kan tempat itu dinajiskan. Ya kan? Nah, Daniel 8 ini, ayat yang ke-14, berarti kan belum berlaku. Kalau sampai ada bait suci yang masih dinajiskan. Tahun 70 Masehi, bait suci dihancurkan. Dinajiskan juga oleh Titus. Ya kan? Tidak dipulihkan. Dihancurkan tambahan. Kemudian sekarang mau dibangun, beberapa saat ke depan akan dibangun bait suci yang ketiga. Tapi kan tujuannya untuk supaya anti Hamasiyah minta disembah sebagai Elohim di sana. Berarti itu kan najis. Berarti 2300 ini belum terjadi. Apa yang terjadinya? Tidak lain adalah sudah dijelaskan bahwa raja itu ya akan mati. Ini dia ayat yang ke Daniel 8 ayat yang ke-25 bagian terakhir. Tetapi tanpa perbuatan tangan manusia ia akan dihancurkan. Siapa dia ini? Tidak lain adalah anti. Ya, jadi itu kodenya di sana. Ya. Nah, setelah anti Hamasiyah dihancurkan, maka siapa yang menghancurkan? Orang Kristen? Tidaklah, itu kan prinsip Yunani itu, ya, salah cara pandang. Ya kan? Yang menghancurkan adalah Yeshua HaMasyiah. Betul kan? Tidak dihancurkan, tetapi tanpa perbuatan tangan manusia ia akan dihancurkan. Nah, disinilah akhir daripada 2300 petang dan pagi. Karena apa? Setelah itu Yeshua akan memerintah di mana? Di Kerajaan 1000 tahun. posisinya di mana? Kita harus tahu posisinya. Yerusalem. Pertanyaannya, kalau orang tidak ke Yerusalem ketemu Yeshua tidak? Tidak. Tidak. Saya mau tanya sama saudara. Hari ini saudara bisa ketemu Yeshua tidak? bisa. Ada di dalam. Saudara bisa ketemu Yeshua nggak sekarang? Bisa. Ketemu dalam lewat Bisa. Lah yang di dalam diri saudara ada siapa? Ruah Yahweh Elohim. Yahweh, Lah ruah Yahweh Elohim itu siapa? Yeshua, Yahweh sendiri di dalam spiritnya, yaitu Yeshua sendiri. Ya kan, caranya bagaimana ketemu dengan Yeshua? Dalam Tuhan. Yesus sudah ngomong akan datang masanya orang yang menyembah Bapa akan menyembah di dalam Roh dan kebenaran. Kita bisa lihat Amin. main ke Yerusalem sekarang. Ini nggak perlu. Ya kalau saudara mau ya silahkan. Saya nggak ngelarang loh. Ini jangan dipotong Pak Yosef Roy melarang orang ke Yerusalem lagi. Kontroversi lagi sama yang di sono. Ya kan? Ya, saya bilang ya tidak necessary. Apa itu necessary? Tidak perlu. Saya bisa Tidak diperlukan. ya
Tapi nanti dalam kerajaan 1000 tahun harus nggak ke Yerusalem? Harus. Harus. Saudara sudah mulai pinter nih semua ya. Jadi harus, kalau nggak ke Yerusalem dihukum apa? Ada hukumannya nggak? Ada. Mungkin. Dihukum mati. Enggak. Nggak turun hujan. Nggak. Zakaria itu ada di Zakaria. Oke. Ya, paham ya di sini ya. Sekarang kita bisa ketemu Yeshua dengan cara apa? Dengan cara virtual reality. Wow. Saya bisa lihat ini. Kita ini kan virtual reality nih sekarang ini. Betul kan? Betul. Pak John nggak ini? Saya ketemu sama Pak John nggak nih? Di Pekanbaru. Iya. Ketemu virtual reality. Saya bisa lambaikan tangan, bisa ketemu. Tapi kan virtual reality ya kayak gini, kita ketemu dengan Yeshua saat jadi nanti dalam kerajaan 1000 tahun, kalau orang tidak ke Yerusalem, lihat Yeshua tidak? Tidak. Tidak. Oh, mana ya. Saudara mau pilih mana? Kalau saudara dikasih pilihan ya untuk lahir misalnya ini. Saudara lahir tahun sekarang ini ya abad 20 atau tahun di mana kerajaan 1000 tahun. Milih mana enak? Sekarang. Enak sekarang. Dapat sekarang. Enak Sekarang. Ya kan? Iya, Pak. Itu mesti harus punya konsep yang benar. Begitu loh. Ya kan enak sekarang ini. Ya, dikasih perlindungan sama Bapak Yahweh, nanti sebentar lagi rapture lagi. Wah, luar biasa. Amin. Oke. Dipaham ya di sini ya. Ya, inilah dimulainya roh anti Hamasyah ya. Jadi kita tahu akhirnya. Dan kemudian spirit anti Hamasyah ini berkembang dari Yunani ya. Antiochus IV Epiphanes menjadi siapa? Romawi ya. Setelah dari Romawi jadi siapa? Setelah dari Romawi Yunani. Loh, kok balik lagi ke Yunani? Setelah dari Romawi Dia masih ya. Loh. Itu Pak, babi dan apa tuh Pak? PBB Pak. Oh, belum ke sana, masih ke sana. Can you repeat your question, please? Sure. Ya, setelah Romawi siapa? Setelah Romawi. Romawi. Pertanyaannya apa, Pak? Spirit anti Hamasyah itu loh, melekat di mana? Orang Kristen. Jerman. Di Jerman. Ya, spiritnya itu melekat di sini, saudara. Ya, yang pertama itu melekatnya di sini nih. Melekatnya di sini. Nah, di sini. Ya, siapa yang mengalami ini tobat. Iya ikan. Kucing menjilat. Ya, ini dia. Romawi terpecah jadi dua. Ya, Romawi terpecah jadi dua. Oh, oke. Sama Sipro. Rosetan. Itu nanti Romawi terpecah jadi dua. Saudara harus ingat, kerajaan Romawi terpecah jadi dua. Ingat, kerajaan Romawi itu dilambangkan sebagai dua paha. Bukan paha patung. Romawi Timur, Pak. Romawi Barat dan Romawi Timur. Drodok. Romawi Barat. Itu Italia sekarang ya? Di Rome, Italia. Romawi Timur, ibu kotanya Istanbul. Yes, Byzantium. Konstantinopel. Itu dulu. Byzantium. Terus kemudian menjadi Istanbul. Ya, jadi mereka jadi dua. Ya, inilah yang namanya duo hybrid. Duo hybrid yaitu spirit anti Hamasyah
dua jalur, ya kan? Nah, yang barat sampai hari ini kuat, yaitu yang namanya si kucing menjilat, lemak ikan. Di timur tidak terlalu kuat, tapi ada yang namanya, saudara tahu enggak, namanya Gereja Ortodoks Timur. Yes, Saudara. ada. Lah itu apa doae, itu sama saja sami mawon. Begitu loh. Ya kan? Itu juga ya saudara kembarnya kucing menjilat. Tetapi secara struktural mereka tidak tahan lama karena diganti oleh Martabak ya. martabak. Martabak. betul, diganti oleh Martabak. Terang bulan. Martabak Pak terang Roy mau bulan. tanya, Pak Roy, Ya. how about Vatican, Pak Roy? Gimana? Itu di bawah siapa? Vatican independent country? Siapa? Vatikan. Vatican, ya gimana tuh? Dia Independen. di bawah Italia atau Vatican gimana tuh? Tidak, itu negara yang paling kaya di dunia ini. Oh, dia asalnya dari mana? Dari Romawi juga kan? Iya, betul. 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 Asalnya ya dari situ. Romawi jatuh kan, tapi dia tetap mempertahankan yaitu tadi yang di apa itu namanya, yang dikumpulkan di tahun berapa itu ya oleh Konstantin, apa itu namanya, tahun 300 apa itu namanya, 300 sekian, siapa yang tahu itu? Duh, saya agak lupa sekarang. 325 ya, Pak. Ya 325. 325. Apa itu? Apa itu? Konsili. Konsili. Konsili Nicea. Itu mereka pertahankan di situ. Ya, sampai hari ini. Ya, sampai hari ini. Buatan manusia Pak berarti Pak ya? Saya bilang buatan setan, Pak Budiman. Itu yang lebih cocok. Oh, setan, Kalau Pak. yang di Inggris, Pak, di Inggris. Orang ya, Pak ya. Hah? Gimana? Yang di Inggris. Loh, yang di Inggris itu kan sempalnya juga itu. Nanti kan mereka kan selalu bergerak, ya kan? Ya itu yang namanya prosetan itu. Ya kan? Itu kan terjadinya karena movement prosetan itu ya. Yang di sebelah timur itu barat, yang di sebelah timur dicaplok sama martabak. Ya, ini dia. Ya. Pak Roy mundur ke Yunani waktu Ya. Torah itu diterjemahkan jadi Septuaginta itu pada zamannya gimana proses ceritanya, sejarahnya? Ya, jadi itu sudah dimulai sejak Helenisme. Kalau nggak salah Seleucid itu yang mengadakan Helenisme. Jadi grupnya yang Antiochus IV Epiphanes itu. Ya, itu sudah memulai yang namanya Septuagint, Helenisme. Oh, yang menerjemahkan itu rabi-rabi ya, 70 rabi ya. Iya, memang itu 70 rabi yang menerjemahkan di dalam bahasa Yunani. Tapi ingat saat itu mereka sudah merasakan pembuangan Babel sehingga mereka saat ketemu tulisan kata Yahweh mereka ganti menjadi Kurios. Oh. Ya, mereka sudah ganti. Tapi itu dia, karena itu saat kita lihat Septuagint maka tidak ada nama Yahweh di sana. Ya, bisa dipahami ya. Iya. Makasih Pak. Kenapa ya rabi Yahudi malah justru lebih condong ke bahasa Yunani ya? Bukan lebih condong, karena begini, itu Helenisme saat itu kan memang diberlakukan bukan cuma untuk Yahudi, tetapi untuk semua kepercayaan-kepercayaan yang ada di bawah kekaisaran Yunani, begitu. Jadi mereka harus menuliskan di dalam semua dalam bahasa Yunani. Bahasa Yunani saat itu adalah bahasa internasional. Oh, gitu. Nah, jadi maka 70 orang rabi-rabi ini ya mereka manut begitu loh ya, manut. Kita di bawah tekanan ya.
ya bukan soal di bawah tekanan itu saja, akan tetapi ada anak-anak Yahudi yang tidak lagi bisa berbahasa Ibrani, ya, karena kawin campur dan sebagainya, karena terlalu lama di pembuangan, mereka bisanya bahasa Yunani. Nah, bahasa Yunani adalah bahasa internasional, jadi mereka untuk memudahkan mereka pakai yang namanya Septuagint itu. Tetapi di situ ada unsur penghilangan nama Yahweh. Ya. Pak Yosef Roy. Ya. Jadi dunia kekristenan yang kita tahu sekarang pada umumnya itu juga dari hasil Septuagint itu ya, Pak? Oh iya, jelas, sudah pasti. Karena itu nggak usah jauh-jauh. Tanya aja sama yang di luar. Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Yunani. Perjanjian Lama. Yunani. No, Hebrew. Perjanjian Lama Hebrew. Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Itu salah. Salah. Maksudnya itu pemahaman yang selama ini apa? Iya, udah turun-temurun udah 2000 tahun plus begitu loh. Bohongin. Kita dibohongin. Ya. Harusnya Hebrew juga Pak ya, yang perjanjian baru Pak. Nah, repotnya kita tidak tahu secara persis sejarah mengenai pemberontakan Bar Kokhba. Nah, itu dia Pak. Itu titik poinnya ada di sana. Sehingga ya mereka buat istilahnya kalau belajar kalau belajar agama Kristen kan ditulis pertanyaan untuk anak-anak itu. Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani 100. Perjanjian Baru ditulis di dalam bahasa Indonesia. Ya salah, zero. Ya kan? Yang betul adalah bahasa Yunani. Salah juga sebetulnya. Ya kan? Yang benar adalah dalam itu yang nggak benar. Saudara bisa lihat di sini. Kerancuannya itu loh, saudara bisa lihat di sini. Ya. Hanya itu Pak, perdebatan itu antara si Kristen yang menganut bahwa perjanjian baru itu ditulis aslinya bahasa Yunani. Nah, karena waktu itu saya pernah dengar perdebatan, jadi waktu itu pro maksa dan moksa, kalau Bapak pernah dengar itu. Ada maksa dan moksa itu. Jadi kalau maksa itu yang pro ayunan, yang moksa itu yang sama dengan kita. Jadi waktu itu ada seorang namanya Gracio Pelo itu. Coba tunjukkan manuskrip perjanjian baru dalam bahasa Ibrani katanya. Datanglah yang pro moksa ini. Memang nggak ada katanya. Cuma waktu itu dia nggak bilang dibakar. Iya, kesalahannya di sana. Coba tunjukkan. Memang untuk pihak kita ditanyain seperti itu ya memang nggak bisa. Lawang sudah dibakar udah. Nggak ada lagi manusia. Tunjukin. Tapi kita bisa mendeteksi dari mana? Dari kata kurios. Ingat dari Keluaran 3 ayat 15, nama Yahweh itu adalah nama sebutan untuk turun-temurun. Lah, kalau sudah turun-temurun, kenapa kok sampai masuk di buku perjanjian baru kok tidak ada? Berarti kan firman perkataan Bapak Yahweh ini nggak konsisten. Ya kan? Ternyata yang bikin nggak konsisten itu bukan Bapak Yahweh. Yang nggak konsisten adalah orang-orang yang menuliskan, itu dia. Kenapa? Mereka dikompori sama setan untuk menyesatkan orang-orang zaman akhir. Nah, ya, tapi kita jangan mau disesatkan karena kita adalah orang-orang pilihan. Amin. Makanya ada seperti apa ini Pak? Seperti apa ya? Dikotomi atau apa namanya? Perjanjian lama, perjanjian baru itu. Itu juga cara untuk seolah-olah perjanjian baru dengan perjanjian lama itu beda gitu. Iya. Beda dalam arti nama sesembahannya gitu loh. Karena
Itu kan Tuhan yang di perjanjian lama katanya. Jadi istilah perjanjian lama, perjanjian baru ini juga Ya. ya itu Ya cara itu cara kesatan juga. Ya, setan main dengan cara ya ini dia melalui bahasa, melalui pengucapan, melalui ya semacam-macam untuk menyesatkan. Karena itu kalau saudara bisa dapat pengertian ini dengan kerendahan hati, dengan terbuka, menyerahkan diri untuk tunduk di dalam daftar Elohim dalam akar pola Ibrani yang benar, itu sudah 95% dipastikan menjadi orang pilihan. Saudara yang harus menjaga 5%. amin amin. Tadi Pak Roy yang tadi dari keluaran berapa Pak Roy? Keluaran 3:15. 3:15 Bu. Ya, keluaran 3. Ya, itulah namaku untuk turun-temurun dan itulah sebutanku untuk turun-temurun. Ya, jadi orang-orang yang tak memahami pola Ibrani ini pasti akan tersesat terus Pak ya. Untuk selama-lamanya Pak Ustaz. Jelas. Ya, bersyukur. Berarti dari sini kita bisa mendeteksi atas anugerah Bapa Yahweh, ya, kita tidak akan mendapat bagian di bumi yang baru. Jadi banyak Pak sejarah yang disembunyikan, sejarah yang Sejarah- seperti Barkoba itu, seperti orang Barkoba itu disembunyikan kan? Ya memang, ya kita baru tahunnya ya setahun, 2 tahun, 3 tahun terakhir ini. Iya, belakangan baru Baru karena memang dia nggak bisa dia berlama-lama bersembunyi kan harus. ya. Ya, Dan puji Bapak. itu juga setelah nama Bapak Yahweh terus diapa kan? Iya. Dikatakan. Di situ dia terbongkar. Ya. Saya mau dapat tanah 100 hektar di bumi baru, silakan angkat tangan, tak doain. Nggak mau Pak, maunya di Yerusalem. Jebakan. Udah pernah dijebak sama Bapak waktu itu Pak. Pak Roy, murid-muridmu sudah pintar semuanya. Amin, haleluya. Nah, masalahnya ini kan Ini kalau muridnya pintar berarti gurunya berhasil itu namanya. Haleluya, amin. Amin, amin. Dahsyat. saya mau nanyain yang baru-baru masuk ternyata sudah dipotong sama yang sudah profesional, ya sudah. Oh, maaf Pak kalau gitu Pak. Karena kita nggak mau terjebak Pak. Tapi hati-hati. Ini jangan sampai terbangun opini bahwa wah masuk pelayanan menora ini ada penjebakan di sini. Nah, artinya itu kan sesuatu yang buat kita mata kita, hati kita melek Pak gitu loh. Itu apa itu? Itu challenge itu Pak, challenge. Jadi Ya. Ya, jadi kalau sampai saudara dapat pemahaman ini berarti puji Bapa Yahweh, kita dapat tempat yang ada di Yerusalem. Amin, amin. Ya, Yerusalem yang baru. Amin. Ya, ingat Yerusalem baru itu tidak sama dengan bumi baru, ya. Iya. Untuk saudara pemberontakan Simon Barkoba itu kita bisa temukan di kitab mana ya Pak? Nggak ada, itu ada di dalam kitab sejarah. Di dalam kitab sejarah ada. Malu sih itu, malu itu setan itu. Ya, kita ada itu bisa ditemukan di kitab sejarah mengenai Barkoba. Diklik aja di internet, kita keluar di sana ya, untuk bisa dilihat mengenai Barkoba, ya. Barkoba. Ini sempat disebut sebagai Mesias. Ini dia. Oh. Ya, Barkoba ini sempat disebut sebagai Mesias. Yang mempromosikan adalah seorang rabai yang namanya adalah Rabai Akira. Ya, yang bilang inilah Mesias. Yang mengatakan Mesias ada di sini. Mesias ada di sana, di sini.
Saya ada. Oke, tolong tanya ini YouTube-nya down lagi nggak nih kayak kemarin nih? Kasih info saya nih. YouTube. Pak. Ada baik. Everything Lancar. lancar ya. Oke, haleluya. Lancar. Ya. Oke, sedikit lagi sebelum kita akhiri dan kemudian nanti kita akan masuk dalam ruang tanya jawab yang lebih luas. Jadi saudara harus paham bahwa yang di satu sisi adalah lemak ikan dan kucing menjilat, di satu sisi yang lainnya adalah ini dia martabak, ya martabak dan Minyak ikan. Bulan Bintang. ya terang bulan. Bir bintang Pak, jangan lupa bir bintang. Iya. Bintang tuh itu yang bikin mabuk Pak. Iya, betul ya, bir bintang yang bikin mabuk. Iya, luar biasa, haleluya. Ya, ini pembukaan yang dahsyat yang Bapak Yahweh berikan. Kalau begitu, coba saya akan supaya jelas ya. Ya, supaya jelas saya akan ganti ya komet ini dengan bir bintang. Oke. Bir bintang. Oh iya. Bercap kucing. Ya. Terang bulan dan bir bintang. Isinya teh, Pak. Oke. Jadi saudara paham siapakah si bir bintang dan terang bulan ini. Oke, puji Bapak Yahweh, dan kita tahu setelah daripada zaman lemak ikan, bir bintang, dan kemudian siapa yang muncul setelah itu? Persekutuan babi-babi, Pak. Ya, betul. Ya, persekutuan badak babi. Badak babi. Badak babi. Bukan babi-babi. Saya kasih tahu mengapa kok saya menggunakan badak dan babi. Coba kita baca ayatnya ya. Yaitu di dalam Daniel pasal yang ke-3. Mengapa saya menggunakan badak dan babi? Daniel pasal 3. Tolong Brother Henok bisa bantu baca kita. Oh, Daniel pasal 2, sorry, mohon maaf. Daniel pasal 2. Ayat berapa? Nah, ya, sebentar. Ayat yang bentar ya, sebentar. Ya, ayat yang ke-43. Silakan Brother Henok. Ya. Dan seperti yang engkau lihat, besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur melalui perkawinan. Namun mereka tidak akan melekat satu dengan yang lain, seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Ya, terima kasih. Jadi besi dan tanah liat itu ada di kaki ya, bagian kaki, telapak kaki ya. Ini belum 10 jari ya, belum 10 jari. Nah, inilah posisi kita sekarang ada di persekutuan badak dan babi. Badak itu kulitnya keras atau enggak? Keras, Pak. Kalau badak lunak. Babi empuk, lunak, ya kan? Nah, badak itu kayak besi. Babi itu kayak tanah liat, empuk, saudara. Karena itu saya pakai persekutuan badak dan babi, ya kan? Ya inilah
percampuran antara besi dan tanah liat. Kalau saya bilang tadi Budiman ngomong persekutuan babi dan babi, wah kan nggak cocok begitu loh ya kan, sama-sama empuknya kan enggak kayak gitu, karena itu saya pakai badak dan babi gitu. Iya Pak. Salah nyebut saya Pak. Nggak apa-apa, terima kasih Pak Budiman, it's okay. Nah, saudara tahu di persekutuan badak dan babi ini kan juga anti Hamasiyah, saudara, anti Hamasiyah. Nggak percaya? Gampang pembuktiannya. Buka berita sekarang, ya. Siapa itu namanya? Si Hamas itu kalau sembunyi di mana? Terowongan. Ya memang di terowongan. Di Hotel. Oh, di terowongan. ada sekolah, ada rumah sakit, ada kantornya badak dan babi. Oh iya, kantor UN ya. Ya, badak dan babi itu melindungi. Ya, melindungi sekaligus juga ya juga itu itulah mengecoh aja. Iya. Orang terkecoh. Kalau bisa lihat itu buktinya Pak, yang saya ingat bilang ya, yang masalah undang-undang ini aja lah, kesehatan ini. Ya. Mereka acuannya ke badan-badan yang dibentuk oleh badak dan persekutuan badak dan babi itu. Iya jelas, sudah jelas gitu loh, ya kan, sudah jelas. Jadi kode-kodenya ada semua di sana, saudara bisa melihatnya. Oke. Dan kemudian setelah badak dan babi, puncak-puncaknya ada di siapa? Yang terakhir ini Hamasiyahnya langsung. Iya, 10 jari anti Hamasiyah langsung. Lamanya berapa? 3,5 tahun. 3,5 tahun. Jadi saudara jangan terkecoh dengan pengajar-pengajar yang di luar sana mengatakan bahwa tribulation itu 7 tahun. Masa anti Hamasiyah itu 7 tahun. Ya. Iya, Pak. Salah besar semua, begitu loh. Hanya 3,5 tahun. Perhitungannya pakai perhitungan apa? Semita. Semita. Ya, bagi yang baru pertama kali ngikut, saudara harus bekerja keras untuk melihat semua pengajaran di channel ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bekerja kerasnya harus diulang-ulang baru paham. Iya, betul, Pak. Pak, benar. Benar. Saya ini berusaha untuk membuat sesederhana mungkin. Tapi ujungnya enggak bisa ternyata. Ya, ternyata disinilah yang menjadi rencana Bapak Yahweh untuk menyaring saudara. Apakah saudara hanya masuk sebagai orang yang dipanggil, atau masuk sebagai orang yang dipilih. Itu dipilih Pak, mohon Pak. Dipilih. Nah, kalau saudara baru masuk sekarang, ya pasti nggak ngerti apa-apa. Ya, saya anjurkan saudara harus belajar pelan-pelan, ya, pelan-pelan. Harus paham ya Pak ya. Kalau nggak paham, nggak termasuk orang yang dipilih ya Pak ya. Nah, kalau gitu kan nanti ujungnya jadi pengkritik. Karena nggak paham, sebetulnya sudah saya ajarkan semua di sana. Ya kan, kalau sudah mengkritik, ya sudah. Saudara menutup pintu pengenalan akan Dafar Elohim sendiri. Itu bukan saya yang nutup, saudara menolak. Ya kan? Nah, karena itu harus saya berulang kali katakan bahwa ayat-ayat firman Bapak Yahweh ini terserak dan integrated. Itu bahayanya di sana. Udah terserak, ya kan, nggak tahu cara nyatukannya, wah repot. Nah, kemudian salah untuk mengintegrasikannya itu, mengintegratedkan itu salah, ya keliru akhirnya. Tapi kalau saudara sudah tahu, dimanapun saudara akan melihat kebenaran ayat, itu saudara akan tahu ini masuk di dalam pola, gitu. Ya.
Saya mau nanya Pak Roy. Ya, silakan. Pak Roy, yang masalah kapan kitab saya mau nanya aja itu kapan dikanonkan kitab yang perjanjian lama sama perjanjian baru itu apakah dari kapan gitu Pak dikanonkannya? Maksudnya dikanonkan gimana maksudnya? Kanonisasi Jadi, mungkin. kan maksud saya gini kan yang terbit dulu yang ada dulu kan kitab Tanakh. Iya, betul. Terus yang baru kemudian ada Brit Hadasah gitu. Nah, kalau di kitab di Indonesia kan itu dua-duanya udah jadi satu gitu kan. Iya. Nah, kalau di Hebrew sendiri apakah kitabnya ada yang udah jadi satu juga? Atau masih sendiri? Saya yakin Iya, terima kasih. Saya yakin karena orang Israel menolak Brit Kadasa, maka dia di kitabnya cuma ada Tanakh. Iya kan? Tapi di daerah-daerah lain yang sudah mengakui keduanya memang disatukan oleh Yunani. Ya memang kita nggak bisa tutup mata, ya kan? Tetapi kita dapat pemahaman yang lebih dalam. Ya, kita lebih dalam daripada hanya ecek-ecek dari Yunani saja, begitu loh. Kita lebih dalam dengan pengenalan akan dasar fondasinya Torah, Nevi'im, Ketuvim, dan Brit Kadasa. Amin. Ya, jadi setelah itu yang terakhir adalah masa anti Hamasyah yang lamanya hanya 3,5 tahun, ya, dan tidak lama lagi akan siapa yang akan masuk? Siapa yang akan masuk? Masuk ke mana, Pak? Oh. Yang ketinggalan, Pak. Yang ketinggalan. Rapture, Pak. Sudah. Rapture. Kalau saya rapture nih, Pak. saya sebelum dijebak, saya duluan aja loh, Pak. Sudah pro semua di sini nih. Luar biasa. Haleluya. Pak, pertanyaannya menjebak, Pak. Pertanyaannya menjebak, Pak Roy. Ini bukan menjebak, tetapi memahirkan. Melihat atau menahirkan, Pak. Bukan memahirkan, jadi lebih mahir ya di dalam mendeteksi apa yang disampaikan. Ya ini sebab harus memahirkan dan memutahirkan ini. Pak Roy, nggak fair loh Pak Roy untuk teman-teman yang baru, yang masih baru-baru. Pak Roy ini tanyanya ke orang-orang yang udah pinter-pinter. Yang masih baru masuk bingung dia, martabak apa sih, makanan martabak kok dibawa-bawa gitu. Kok ada bir bintang? Enak itu, Bu. Iya, kenapa ada bir bintang di pelayanan pengajaran gitu. Iya, kesian Pak Roy, kasihan mereka yang baru-baru gimana tuh? Oke. Etikanya Ibu, itu etika Pak, jangan sebut etika nama. itu supaya jangan sebut nama nanti. Kalau yang lama itu kan pengajaran Pak Roy. Pengajaran Pak Roy yang lama kan udah 1960. Ya, jadi kalau saudara ikutin pengajaran di Duo Hybrid, saudara akan banyak mengenal itu. Ya. 1960, Pak. Lemak bahasa Inggrisnya itu dia, ya. Kemudian ikannya nggak usah diganti. Kemudian saudara ya kalau kucing menjilat, kucing itu apa? Cat. Kemudian menjilat itu bahasa Inggrisnya adalah lick. Ya, tapi harus pakai to depannya, ya kan? To lick. Ya udah, saudara sendiri dengan to lick.
Iya. Ya. Kenapa martabak? Karena martabak itu terkenalnya di daerah mana? Timur Tengah. Timur Tengah. Di mana? Ya kan? Mengapa kok ada bulan sabit dan berbintang? Nah, di mana saudara bisa temukan itu? Di sana. Nah, setiap hari Jumat ada yang ngoceh. Ya, itu saudara lihat ngocehnya dari mana? Di atasnya itu hari. Ada bawang, Pak. bulan dan berbintang. Begitu loh. Jadi ya. Shalom Pak Roy. Ya, shalom. Ibu Rina, nggak apa-apa. Kami berusaha mengejar. Iya. Walaupun baru yang kedua kali ikut Zoom, saya selalu berusaha membuka channel Pak Roy yang lama-lama. Dan duo hibrid sudah saya pelajari. Cuma saya harus ulang-ulang baru mengerti betul. Terima kasih Ibu Rina, Pak Roy, kawan-kawan. Sama-sama. Tapi kita percaya anak-anak Bapak Yahweh cerdas-cerdas kok. Amin. Menyesuaikan tuh nggak lama. Yang penting memang Benar. selalu diulang-ulang itu loh. Anak-anak Bapak Yahweh jenius. Karena mentornya cerdas, jadi muridnya juga pasti cerdas. Ya, iyalah. Itu pasti apa itu? Dapat impartasi itu dari Impartasi. Saya nggak pernah mikir soal ayunan tuh. Keluar dari dia ayunan. Wah. Ayunan nih. Siapa yang pertama kali bilang ayunan itu? Wadi. Oh iya. Kalau saya Pak, ada Pak, bajak laut. Bajak laut maksudnya apa, Pak John? Ayo. Bajak laut berapa? Yang mata satu. Apa itu mata satu? Nah, itu dia. Mata satu Satan berarti. Kalau Ilum. masuk Ilum. apa belum nih Pak? Kenapa? Udah masuk dalam pertanyaan apa belum ya? Belum. Saya akan akhiri. Sekarang saya akan turun. Kita akan gabung dalam doa berkat. Akan bergabung dengan tim yang di Arizona dan kemudian kita akan buka ruang pertanyaan yang lebih umum ya. Haleluya. Iya, Pak. Memberkati saudara-saudari sekalian. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Sukses besar untuk kita semua. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Amin.